Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. Insyaallah ini kajian Mustalah Al-Hadits. Kita melanjutkan insyaallah taala. Jadi mungkin sebaiknya pertama kita baca Arabiknya, kemudian kita juga baca Indonesianya. Jadi di antara antum ada yang baca Arabiknya, ada yang baca Indonesianya. Dan sekarang kita sampai pada pembahasan tentang Al-Mutawatir insyaallah. Halaman ke-8 kalau di kitab yang kita pakai ini. Aqsamul khabari bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Ya. Baik. Saya pengen siapa yang udah bisa baca? Gundul. Mas ini Pak ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. قال المصنف أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين متواتر وآحد. الأول المتواتر وآحاد. الأول المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العبادة أن يتواطؤوا على الكذب أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وينقسم المتواتر إلى قسمين متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط. فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة. ورواه عن هؤلاء خلق كثير. والمتواتر معنى والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كله وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين. والمتواتر بقسميه يفيد أولا العلم وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه. ثانيا إلى من نقل عنه. ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا
wa tatbiqihi in kana talaban. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi asyrafil anbiya asyrafil mursalin. Aqsamul khabar di sini yang mau membaca bahasa Indonesia tafadhol antum ya. Baca bahasa Indonesia. Sekalian yang ada kitab Indonesia dibuka sekalian. Ini ada kitabnya. Ini yang belum punya siapa? Masih banyak nih insyaallah. Tapi banyaknya cuma 2. Masya Allah, langsung dapat sampai langsung diserobot. Ini ada lagi nih. Nih. Siapa yang mau aja? Baik, langsung dibaca. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian khobar. Yang keras suaranya. Pembagian khobar berdasarkan metode penukilannya. Ditinjau dari metode penukilannya kepada kita. Khobar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu khobar mutawatir dan ahad. Mutawatir. Definisi. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak dan mereka mustahil berdusta dalam menyampaikannya, serta mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dapat diindera. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu A. Hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir. B. Hadis yang memiliki makna mutawatir. Hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir adalah hadis yang para perawinya meriwayatkan lafaz dan makna yang sama. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas nama diriku dengan sengaja, hendaknya menempati tempat duduknya dari api neraka. Lebih dari 60 orang sahabat meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah 10 sahabat yang telah diberi kabar gembira dengan surga dalam satu rangkaian hadis. Dan begitu pula banyak orang meriwayatkan hadis ini dari mereka. Hadis yang memiliki makna mutawatir adalah hadis yang para perawinya menyampaikan makna global yang sama. Akan tetapi masing-masing hadis tetap bersendirian dengan makna khusus yang dikandungnya. Contohnya adalah berbagai hadis yang membicarakan tentang syafaat dan mengusap 2 buah kub sebagai khuf bukan kub. Mengusap 2 buah khuf. Khuf pakai fa bukan pakai p. Dan mengusap 2 buah khuf. Sebagian yang lain memberikan contoh dengan Enggak usah yang syairnya, enggak usah langsung ke mutawatir. Tidak pengguna itu apa mutawatir yang setelah syair itu kan ada syair itu. 2 macam hadis mutawatir ini memiliki 2 faedah sebagai berikut. Pertama, memberikan faedah ilmu, yaitu kepastian mengenai keabsahan penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumbernya. Kedua, kewajiban untuk mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan cara membenarkannya jika berupa berita dan menerapkannya melaksanakannya jika berupa tuntutan. Ahad. Udah. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam khobar ditinjau dari apa tidur di situ? Dari sisi apa? Metode. Ya, jadi turuk itu jama' dari thariqah, yaitu metode tata cara penukilannya kepada kita. Min bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Yaitu bahwasanya khobar terbagi menjadi 2 dari sisi cara penukilan terhadap kita. Yanqasimul khabaru bi'tibari turuqi naqlihi ilaina ila qismain, yaitu mutawatir dan ahad. Kalau di Indonesia kan cuma ahad gitu doang, tapi aslinya dalam bahasa Arabnya ahad gitu ya. Baik, al-awwal al-mutawatir. Yang akan kita bahas tentang mutawatir di sini ada 3. Pertama, definisinya, pengenalan terhadap mutawatir itu sendiri apa. Kemudian macam-macam mutawatir beserta contoh. Kemudian yang ketiga, mutawatir itu faedahnya apa sih sehingga disebut mutawatir. Pertama, ta'rifnya, definisinya. Al-mutawatir ma rawahu jama'atun yastahilu fil 'adati an yatawata'u 'ala al-kadhibi wa asnaduhu ila syai'in mahsusin.
Al-mutawatir adalah ma rawahu jama'ah, apa yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi, orang, jamaah, menunjukkan bahwasanya perawinya ini tidak hanya sedikit, melainkan banyak. Nah, perawi yang banyak tersebut tentu tidak secara mutlak yang penting banyak, enggak mesti, enggak boleh gitu. Yang penting banyak yang meriwayatkan, belum tentu disebut mutawatir. Jadi banyaknya perawi tidak cukup, melainkan harus ada kriteria tambahan, yaitu kriteria berikutnya, yastahilu fil 'adati an yatawata'u 'ala al-kadhib. Yastahil artinya mustahil, tidak mungkin fil 'adati, secara tradisional, secara kearifan lokal kita mengetahui bahwa tidak mungkin mereka itu yatawata'u, berkonspirasi untuk berdusta. Jadi ada orang banyak meriwayatkan, misalnya dalam kenyataan kita di sini, di realitas kita. Ya, ada kabar bahwasanya terjadi bom di Sarinah. Nah, itu yang mengabarkan itu banyak orang, dan nggak mungkin ini orang banyak itu berkonspirasi untuk berbohong kepada anak pribadi. Nggak mungkin. Ana dengar dari Mas Malik, kemudian ada SMS dari Pak Rahmat, kemudian tiba-tiba ada WhatsApp dari Mas Ari, kemudian ada dari Mas ini, dari seterusnya, kemudian lihat TV juga ada. Ya juga nih ada berita ini. Kemudian tetangga ngomong, mertua ngomong, istri ngomong, semuanya ngomong tentang bom. Ini mutawatir namanya. Walaupun Anda nggak ngeliat langsung, tapi dengar kabar kayak ini mutawatir. Nggak mungkin mereka itu berkumpul rapat di suatu tempat di RT, kemudian bohongin si Hasan tuh. Nggak mungkin. Ya. Jadi mustahil. Dan secara tradisi mereka berkonspirasi untuk berdusta. Bisa juga disebabkan karena banyaknya mereka, bisa juga disebabkan karena mereka itu soleh, nggak mungkin berdusta. Bisa juga disebabkan karena mereka di beragam kota. Ya, misalnya seorang perawi hadis itu dia ada di Irak, hadis ini ada di Irak, banyak yang meriwayatkan. Kemudian di Kufah banyak meriwayatkan. Kemudian di Mekah banyak meriwayatkan. Nggak mungkin ini mereka saling satu sama lain dulu berkonspirasi padahal belum ada HP. Ya. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus, dan mereka menyandarkan riwayat yang mutawatir ini kepada sesuatu yang mahsus. Mahsus artinya dapat dicerna oleh panca indera. Jadi al-his itu artinya panca indera kita. Nah, panca indera yang dimaksud imma melihat, imma mendengar. Imam melihat, imam mendengar. Berarti kemudian maksudnya apa? Berarti mereka ini meriwayatkan imma dengan kalimat sami'tu, saya telah mendengar, atau ra'aitu, saya telah melihat fulan berkata, atau saya telah mendengar fulan berkata. Karena lafal ini lafal yang kuat. Itu yang mutawatir. Itu mutawatir. Oke. Ya? Haddatsana enggak, maksudnya enggak masuk di sini. Iya, haddatsana itu masuk lafal yang kuat ya, lafal yang tasrih sigatnya jazm kuat, tetapi dia kan tidak menyandarkan kepada syai' mahsus. Tetapi ini hanya ya ini dalam mutawatir aja. Enggak masalah dengan haddatsana, enggak ada masalah. Ya. Baik, kemudian tadi kita udah paham makna dari mutawatir, dan mutawatir itu biasanya dipatoknya itu di banyaknya memang. Karena memang kalau sudah banyak sekali yang meriwayatkan itu memang hampir mustahil untuk berdusta mereka semua ini. Ya. Kemudian yang wa yanqasimul mutawatiru ila qismain, dan al mutawatir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mutawatirun lafzan wa ma'nan, yang kedua mutawatirun ma'nan. Udah. Mutawatirun lafzan wa ma'nan, yang kedua mutawatirun ma'nan. Baik, diulang. Mutawatir terbagi menjadi dua. Pertama mutawatir secara lafal dan makna, dan kedua mutawatir secara makna doang, lafalnya itu beda masing-masing. Contoh misalnya kalau antum mendengar dari 30 orang suatu cerita yang lafalnya sama,
Misalnya pada suatu hari terjadi bom di daerah Sarinah, pelakunya tertangkap mati dan dia telah menembak seorang polisi misalnya itu. Kemudian antum pergi ke warung, kemudian ibu penjaga warung itu berkata kepada antum, tadi ada bom terjadi di Sarinah, kemudian pelakunya tertangkap karena dia telah menewaskan satu orang polisi. Lafalnya agak beda, tapi ini sama aja, lafalnya sama, anggap sama, beda sedikit aja. Lebih-lebih maknanya sama. Kemudian antum ke Masjid Hijau misalnya, kemudian di masjid setelah selesai sholat, seorang teman bilang, tadi ada polisi menangkap dan seorang pembunuh polisi dan dia ngebom sebelumnya di Sarinah. Ini satu hadis. Itu 3 baru. Kemudian ke mana pokoknya semua orang membicarakannya. Sampai tukang pom bensin dan seterusnya, sampai di kajian pun dibahas, satu kajian full gitu kan. Pokoknya ini udah mutawatir dah. Nggak mungkin kemudian kita pikir, tadi saya ketemu di warung ibu-ibu, kemudian ada ikhwan di Masjid Hijau, kemudian di pom bensin ada yang ngomong, kemudian di kajian diomongin lagi. Nggak mungkin mereka itu sebelumnya rapat untuk membohongi anak, nggak mungkin, karena mereka nggak saling kenal juga kan, beda tempat. Sampai misal 20 orang kayak gitu ngomong ke anak, itu sampai derajatnya mutawatir lafal dan makna. Lafalnya itu mirip, maknanya sama. Tapi ada juga mutawatir maknanya doang, tapi lafalnya beda, lafalnya masing-masing masalah. Misalnya mutawatir secara makna, misal di suatu daerah yang bernama Lima yang merupakan ibu kotanya Peru terjadi begini. Terus besoknya Anda dengar lagi, ketahuilah dalam pelajaran ilmu geografi kita mengetahui bahwasanya di Lima, yaitu ibu kotanya Peru, ada bebatuan yang begini-begini misal. Kemudian ada seseorang menceritakan tentang dirinya, saya kemarin safar ke suatu kota yang bernama Lima yang merupakan ibu kotanya Peru. Kemudian banyak masalah-masalah yang kemudian masalah itu bertempat dikabarkan di Lima, ibu kotanya Peru. Nah, kalimat Lima ibu kotanya Peru ini mutawatir. Kemudian di atlas kita lihat, ada 5 ibu kotanya Peru. Dan seterusnya. Berarti kenyataan 5 adalah ibu kotanya Peru. Ini khobar bukan? Ini khobar. Mutawatir enggak? Iya, mutawatir. Mutawatirnya secara lafal dan makna atau secara makna doang? Secara makna doang. Adapun lafalnya masing-masing, itu kasus masing-masing. Gitu ya. Contoh lain misalnya zakat. Zakat di hadis ada enggak tentang zakat, syariat zakat? Ada enggak? Ada enggak? Antum pernah tahu ada? Hah? Pernah tahu ada lafal zakat dalam hadis? Tahu? Enggak tahu? Berarti antum Masya Allah. Antum pernah tahu ada di dalam hadis ada enggak lafal zakat? Ada. Kayak dia dong. Antum ragu-ragu nih, berarti jarang baca hadis nih. Nah, syariat zakat dalam hadis itu mutawatir atau ahad? Mutawatir secara makna juga. Secara makna doang itu udah masyhur. Karena banyaknya hadis itu yang membicarakan tentang zakat, berarti pasti ada nih. Berarti temanya apa? Keberadaan syariat zakat dalam Islam itu adalah mutawatir. Secara makna juga kita tahu karena banyaknya dalam hadis. Jadi paham di sini bedanya mutawatir lafal dan makna dengan mutawatir makna. Dua-duanya sama-sama mutawatir. Oke. Paham di sini semuanya? Pak Masdar alhamdulillah paham Pak ya? Seperti jamak semua. Jamak iya. Banyaknya kabar tentang itu. Kalau misalnya misal ini kan ada orang Cilangkap di sini. Kemudian di sana ada namanya Masjid Hijau Nurul Iman. Nah, semua orang membicarakan tentang apa Masjid Hijau. Tetangga ini yang ngomong, "Ana pernah ke Masjid Hijau, tarawih di sana 1 juz 1 malam." Kemudian tetangga ini bilang, Masjid Hijau itu warna hijau, udah gitu doang. Kemudian takmir masjid bilang, "Wah, sepertinya kita kalah besar daripada Masjid Hijau." Ya iyalah, kurang segini doang. Misalnya, Masjid Hijau di mana Pak? Tuh di Cilangkap sana. Terus tetangga yang sana tukang bubur bilang, "Saya tuh pernah dagang di Masjid Hijau terus diusir pas Jumatan." Misalnya. Dan seterusnya. Berarti ini ada masjid namanya Masjid Hijau. Itu namanya mutawatir.
keberadaan Masjid Hijau di Cilangkap itu kabarnya tentang itu mutawatir, tapi mutawatir secara makna. Karena semua orang tuh ngomongin tentang Masjid Hijau walaupun konteksnya beda-beda. Tapi kalau misal semua orang ngomong tentang Masjid Hijau, di Masjid Hijau tadi khotibnya adalah Ustadz Abu Samah. Terus tukang bubur ngomong di Masjid Hijau tadi ada khotib namanya Ustadz Abu Samah luar biasa. Terus takmir masjid bilang, tadi anak ketiduran pas khutbahnya Ustadz Abu Samah di Masjid Hijau. Terus yang satu bilang, anak tidur terlambat Ustadz Abu Samah di itu berarti keberadaan Ustadz Abu Samah di khutbah Jumat tadi siang itu khobar mutawatir, lafal dan makna gitu loh. Gitu ya. Oke. Hah? Lafal juga karena sama-sama. Tapi kan Ustadz Abu Samah di mana? Di ini. Di Masjid Hijau. Bukan keberadaan Masjid Hijaunya. Ustadz Abu Samahnya. Tapi kan Ustadz Abu Samah di Masjid Hijau, Ustadz Abu Samah di Masjid Hijau gitu, gitunya. Iya. Tapi kok orang untuk yang menyampaikan jumlah orangnya ada Ustaz? Nah, untuk jumlah orangnya ini para ulama berbeda pendapat. Iya. Jumlah orangnya itu berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak dibatasi jumlahnya. Tidak dibatasi jumlahnya. Karena memang tidak ada dalil khusus untuk membatasi jumlahnya. Tapi sebagian ulama lainnya itu membatasi jumlahnya. Dan yang membatasi jumlah itu mereka saling berbeda pendapat satu sama lain. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 13, ada yang bilang 20, ada yang bilang 40, ada yang bilang harus 100, ada yang bilang dan seterusnya. Tetapi yang sahih insyaallah adalah bahwasanya selama itu lebih dari 3, entah berapa belas atau sekian, selama itu lebih dari 3 dan kabar tersebut sampai kepada hati kita tuh yakin ini nggak mungkin salah, yakin ini nggak mungkin terjadi kesalahan, maka itu yang disebut mutawatir. Jadi sampai adanya itminan dan ketenangan di hati, ini benar-benar nih mutawatir nih kabar, maka itu disebut mutawatir tanpa dibatasi jumlah perawinya yang sampai kepada kita. Itu Pak ya. Jadi nggak terbatas, nggak dibatasi, nggak diminimalisir, nggak. Oke, kemudian kita lanjutkan. Fal mutawatiru lafzan wa ma'nan. Mattafaqar ruwatu fihi ala lafzihi wa ma'nahu. Yaitu apa yang para perawi bersepakat di dalamnya atas lafalnya dan maknanya. Walaupun lafalnya ada perbedaan-perbedaan, tapi sebenarnya intinya sama. Contoh misalnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan berarti sengaja ya. Sengaja. Ya, bukan karena enggak sengaja. Sengaja dia tahu atau dia meremehkan dengan sengaja. Kemudian salah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia menempatkan duduknya yang terbuat dari api neraka, naudzubillah. Faqad rawahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min 60 sahabiyan. Aktsar artinya lebih besar, lebih banyak dari 60 sahabat. Masyaallah. Minhum, di antara mereka al-ashratul mubasysyirina bil jannah. Di antara perawi yang tadinya jumlahnya sampai 60 sahabat, udah jelas kalau 60 sahabat ini udah sahabat bagus semua. 60 pula, ini kan udah benar-benar. Nah, 60 sahabat perawi itu di antara mereka adalah 10-nya mubasysyirina bil jannah, yang diberitakan kabar gembira yaitu masuk surga pasti. Warawahu an haula, dan dari mereka banyak perawi dari mereka meriwayatkan hadis ini masih khalqun katsir, makhluk yang banyak. Khalq di sini yaitu manusia. Banyak orang juga meriwayatkan dari 60 sahabat tersebut. Ini berarti udah jelas ini mutawatir lafzan wa ma'na. Kalau bisa hafalkan hadisnya. Kemudian wal mutawatiru ma'nan, dan mutawatir secara makna saja. Mutawatir secara makna saja itu adalah mattafaqa fihi ar-ruwat ala ma'nan kulli, yaitu para perawi bersepakat atau sama seragam di dalamnya ala ma'nan kulli, terhadap
makna yang sifatnya global. Sebenarnya dari cerita misalnya ada Ustadz Abu Usamah tadi, yang keberadaan Ustadz Abu Usamah di dunia ini kabarnya mutawatir enggak? Mutawatir. Secara makna dengan kasus macam-macam. Kajian di UNJ, kajian di Cilangkap, kajian di mana, di sini situ. Mutawatir. Ada orang ada Ustadz nama Abu Usamah, itu mutawatir dah. Nah, adapun kalau misalnya tadi Ustadz Abu Usamah ceramah di Masjid Hijau tadi, itu lafalnya kan mirip-mirip, sehingga itu mutawatir lafal dan makna. Kalau ini mutawatir makna. Contohnya, tapi sebentar, ala ma'nan kulli, makna globalnya, wan faroda kullu haditsin bilafzihi al-khas, dan infaroda menyendiri setiap hadis itu, setiap hadis yang membicarakan tentang makna khabar tersebut, itu masing-masing menyendiri di tema masing-masing yang khusus, di tema masing-masing yang khusus. Contohnya, misal ahadits asy-syafa'ah. Contohnya lah hadis yang berkaitan dengan syafaat. Hadis berkaitan dengan syafaat banyak. Syafaatnya Nabi SAW, hadisnya banyak sekali, ya kan? Hadisnya banyak sekali. Tapi masing-masing itu membicarakannya masing-masing tema. Walaupun secara makna global ia menunjukkan bahwasanya adanya syafaat Nabi, maka dia mutawatir secara makna. Kemudian wal masah 'alal khuffain, dan mengusap dua khuf, itu jelas mutawatir, namun mungkin lafalnya beda-beda. Ya. Baik, itu udah paham di sini? Khalas ya, sampai sini udah paham. Kita menuju ke yang terakhir ini. Wal mutawatiru biqismaihi yufidu. Mutawatir dengan dua macam tadi, macamnya apa? Apa macamnya mutawatir tadi? Lafal dan makna, dan makna doang. Itu yufid, memberikan faedah pertama. Pertama al-ilm. Pertama adalah al-ilm. Yaitu ilm maksudnya di sini yakin. Al-ilm di sini adalah al-yaqin. Maksudnya gimana al-yaqin? Al-qat'u bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu. Al-qat'u yaitu menjazmkan, memastikan, bi sihhati nisbatihi, dengan sahihnya penisbatan hi di sini, sanad atau hadis. Penisbatan hadis tersebut ila man nuqila anhu, menuju ke siapa yang dia dinukil darinya. Hu di sini kembali kepada perawi, kembali kepada man, ya, yaitu kembali kepada Nabi SAW. Di sini maksudnya, yaitu maksud dari ilm di sini adalah memastikan sahihnya penisbatan hadis kepada yang mengucapkannya, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau udah ada khabar ini mutawatir baik secara lafal dan makna atau makna doang, maka sudah memastikan ini, oh ini benar nih, tersampaikan aslinya. Baik. Kemudian yang kedua, mutawatir dengan dua macam tadi, itu juga selain memberi faedah keyakinan akan penisbatan, sahnya penisbatan, kedua amal, mengharuskan, memberikan faedah harus mengamalkan kandungan isinya. Jadi tidak hanya sekedar meyakini sahnya penisbatan, tetapi harus dibarengi juga dengan meyakini harusnya beramal dengan amalan isi kandungan, yaitu al-amalu bima dalla alaihi bitasdiqihi in kana khabaran wa tatbiqihi in kana talaban, yaitu beramal dengan cara apa? Dengan apa yang dalla alaihi, kandungan hadis itu, dalla alaihi, apa yang dia tunjukkan dari hadis itu, bitasdiqihi, dengan cara membenarkan kalau misalnya hadis itu berupa khobar. Kalau bukan khobar, yaitu perintah atau larangan, gimana? Wa tatbiqihi in kana talaban, yaitu praktek kalau misalnya itu berupa perintah atau larangan. Kan hadis itu kan enggak semuanya perintah larangan, karena khobar. Nah, kalau khobar di hadis itu mutawatir, maka harus diyakini akan adanya itu, tentang hari kiamat, tentang ini, tentang itu, ya. Kalau misalnya ternyata adalah perintah atau larangan, maka harus diamalkan. Baik kalau misalnya perintah diamalkan, dilakukan, kalau larangan jangan dilakukan, gitu ya. Baik, sampai situ saja insyaallah.
Pelan-pelan insyaallah kita melanjutkan pada hari Kamis tentang Al-Ahad insyaallah, atau lebih cepatnya lebih tentang Al-Masyhur dan Al-Aziz insyaallah pada pekan mendatang. Pada hari Kamis insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba ambil makanan dulu sebentar.